Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar Bapak Abdul Fatah MPDI, dan kepada teman-teman PAI 5B yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hanasafah Nabila Putri akan mempresentasikan tentang hakikat belajar. Ada yang tahu nggak sih pengertian belajar itu sendiri apa? Belajar itu pengertiannya sangat beragam. Di antaranya yaitu belajar adalah suatu proses perubahan. Artinya, perubahan dalam perilaku seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga diartikan sebagai proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman seseorang itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, intinya belajar itu adalah perubahan untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Hakikat belajar sangat penting diketahui untuk dijadikan pegangan dalam memahami masalah belajar. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri belajar. Jika dilihat dari hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Artinya, setiap individu yang belajar akan menyadari bahwa dirinya mengalami suatu perubahan, dan perubahan tersebut sebagai akibat dari proses belajar. Perubahan tersebut juga terlihat dengan adanya suatu kemampuan yang lebih dalam tentang suatu hal, tergantung dari apa yang dipelajarinya. Ciri-ciri belajar yang kedua yaitu perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Artinya, hasil belajar pada seseorang biasanya relatif bertahan lama dan menetap. Kondisi tersebut terjadi karena adanya proses penyimpanan informasi di dalam otak. Dan bila belajar tersebut diulangi berkali-kali, maka informasi tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah untuk dilupakan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perubahan menjadi lebih baik atau positif. Perubahan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang tentunya mempunyai tujuan atau harapan agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian ciri yang keempat yaitu perubahan tersebut mempunyai tujuan. Artinya, perubahan dalam proses belajar tentunya mempunyai arah dan tujuan tertentu. Perubahan tersebut tergantung dari belajar yang dilaksanakan oleh seseorang. Kemudian ciri belajar yang kelima yaitu perubahan terjadi karena lingkungan dan pengalaman. Sebagian besar orang awam berpandangan bahwa belajar sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan formal, yaitu sekolah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa belajar dapat juga terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan belajar tidak hanya terjadi atas latihan saja, tetapi juga bisa terjadi karena pengalaman dan dialami oleh seseorang secara langsung. Ciri belajar yang keenam yaitu perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Artinya, perubahan yang dialami oleh seseorang sebagai hasil dari proses belajar meliputi seluruh aspek kepribadian orang tersebut, baik secara fisik maupun psikis. Orang yang telah belajar maka akan mengalami perubahan tingkah laku, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa ciri khas belajar adalah perubahan, yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku dalam diri peserta didik atau diri seseorang untuk menghasilkan perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis belajar. Apa saja sih jenis-jenis belajar itu? Yang pertama yaitu belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata dan mempelajari hal-hal yang abstrak. Diperlukan peranan akal yang kuat di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan generalisasi. Jenis belajar yang kedua yaitu belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya agar memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Kemudian jenis belajar yang ketiga yaitu belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya belajar memahami
masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Tujuannya untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan suatu masalah. Belajar yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah. Belajar menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah tertentu secara rasional, lugas, dan tuntas. Kemudian jenis belajar selanjutnya yaitu belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional sesuai dengan akal sehat, seperti belajar pada umumnya, menggunakan akal dan pikiran yang sehat. Kemudian jenis belajar selanjutnya yaitu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, teladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran yang tujuannya agar siswa-siswi memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan yang jenis belajar yang ketujuh yaitu belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar seorang siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Jenis belajar yang terakhir atau poin ke-8 yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuan belajar pengetahuan adalah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan penambahan tersebut lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Misalnya, yaitu dalam penelitian lapangan. Kita harus mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk meneliti suatu objek di lapangan. Untuk poin selanjutnya yaitu aktivitas-aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Adapun kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar, sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar diantaranya yaitu mengobservasi, mengklarifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Adapun beberapa aktivitas-aktivitas belajar, yaitu diantaranya yang pertama visual activities, yaitu kegiatan belajar yang tergolong kegiatan aktivitas visual. Di antaranya yaitu membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, ataupun percobaan. Kemudian aktivitas kedua yaitu oral activities. Di dalam oral activities, kita belajar bagaimana cara merumuskan pertanyaan, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga yaitu listening activities. Dalam listening activities, kegiatannya yaitu berupa percakapan, pidato, dan diskusi. Kemudian reading activities. Kegiatan belajar tersebut yaitu diantaranya menulis cerita, karangan, laporan, atau juga karya ilmiah. Kemudian drawing activities. Misalnya menggambar, melukis, membuat grafik, peta, diagram, histogram. Dan aktivitas yang selanjutnya yaitu motorik activities. Motorik activities ini kegiatan belajar dengan cara melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mempresentasikan berkebun atau beternak. Kemudian poin selanjutnya yaitu emotional activities. Di antaranya yang termasuk emotional activities yaitu ketika kita merasa bosan, gugup, melamun, berani, tenang, itu merupakan emosional, perasaan. Dan poin yang terakhir yaitu poin ke-8, mental activities. Di dalam mental activities, kita harus bisa
menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, dan mengambil keputusan. Sekian pemaparan materi tentang hakikat belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.